أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah Jumat pertama di bulan Ramadan. Bulan yang selama ini kita nanti-nantikan, bulan yang selama ini kita rindu-rindukan. Dahulu para sahabat dan para salaf merindukan Ramadan dan berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan datang untuk dapat dipertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini, detik ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan itu, kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Dibandingkan dengan saudara kita yang lain, ratusan bahkan ribuan saudara-saudara kita yang ingin berjumpa dengan Ramadan, namun ajal mereka lebih dahulu mendatangi daripada Ramadan. Maka marilah kita terus bersyukur, dan buah dari syukur itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan diwajibkannya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa di bulan Ramadan, dan itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Pernah suatu hari Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia berpakaian putih
tanpa ada noda sedikit pun. Maka lantas dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaika sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram jika engkau mampu untuk melaksanakannya. Jamaah kaum muslimin, itulah Islam yang dikenal oleh para ulama. Inilah rukun Islam, dan puasa adalah rukun Islam yang keempat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun hendaklah kita menyadari bahwasanya puasa ini bukan sembarang berpuasa. Puasa ini merupakan puasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah barang tentu hendaklah kita berpuasa sebagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha." Semua amalan anak Adam dilipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat, ila 700 di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Qala Allahu azza wa jal, lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Illa sauma," kecuali puasa, "fa innahu li," sesungguhnya puasa itu khusus untukku, "wa ana ajzi bihi," dan akulah yang akan mengganjar pahalanya langsung. Kata para ulama, maksudnya Allah akan memberikan pahala lebih banyak daripada 700 kali lipat. Bihi yada'u syahwatahu. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan puasa ini khusus untukku, khusus untuk Allah, dan Allah langsung yang akan membalasnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia telah meninggalkan hawa nafsunya dan makan serta minumnya hanya karena Allah. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah rahasia. Bisa saja seorang makan sahur bersama keluarganya, kemudian dia pergi bekerja. Di tempat dia bekerja bisa saja dia makan, bisa saja dia minum tanpa diketahui oleh satu orang pun. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, dia mengatakan kepada istrinya, "Aku masih tetap berpuasa." Bisa saja. Namun karena kita lakukan puasa ini untuk Allah, maka kita tidak akan pernah berdusta atas diri kita sendiri. Apabila kita berpuasa, maka kita tinggalkan semua pembatal-pembatal puasa, karena kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat, mengawasi dan mengetahui semua yang kita lakukan. Lis-shaimi farhatan. Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwasannya orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan di dunia, yaitu kebahagiaan saat dia berbuka puasa, baik saat dia berpuasa di hari tersebut atau nanti ketika dia berpuasa di akhir Ramadan. Tidak ada satupun manusia yang berpuasa kecuali mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa saat dia berbuka puasa atau nanti saat dia berbuka, yaitu Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua di akhirat saat dia berjumpa dengan Tuhannya dengan membawa pahala puasa. Wala khuluqu fihi atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada parfum minyak kasturi. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sejenak
mentadabburi hadis ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat dan makannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya puasa bukan sembarang puasa. Puasa bukan hanya kita menahan diri dari makan dan minum, dari berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, bukan. Karena sejatinya makan, minum, berhubungan badan dengan istri di siang hari itu merupakan perkara yang halal selain di bulan Ramadan. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berhubungan suami istri, boleh, itu hukumnya halal. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, maka kita pun mengatakan dalam diri kita, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat. Padahal semua yang kita tahan merupakan perkara-perkara yang halal. Lantas kita katakan kami taat ya Allah, kami dengar, kami tinggalkan semua yang halal. Sejatinya perkara ini halal untuk kami, namun karena Engkau yang melarang, kami langsung menjawab sami'na wa ata'na, kami taat dan kami dengar ya Allah. Maka sejatinya puasa merupakan madrasah, merupakan sekolah, merupakan training, merupakan tempat kita melatih diri. Kalau seandainya kita mampu menahan diri kita dari perkara-perkara yang halal, maka sudah barang tentu kita lantas lebih mampu untuk menahan diri kita dari perkara yang haram. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi alaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, yaitu perbuatan dan perkataan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia menahan diri dari makan dan minumnya. Kenapa? Karena sejatinya makan dan minum adalah perbuatan yang halal. Kalau dia mampu untuk menahan diri dari perbuatan, kalau dia mampu menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang halal, kenapa dia tidak mampu untuk menahan dirinya dari perkataan dan perbuatan yang haram? Ini merupakan hal yang tidak masuk akal. Perkara yang halal kita mampu tahan, kenapa yang haram tidak kita mampu tahan? Harusnya yang haram lebih kuat dan lebih mampu untuk kita tahan, terutama di bulan Ramadan. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah puasa ini sebagai momentum kita menahan diri kita dari perkara-perkara yang haram. Sejatinya dahulu para ulama menjadikan Ramadan sebagai pusat latihan untuk membekali diri mereka 11 bulan selanjutnya. Karena tidak ada bulan-bulan di bulan-bulan Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala spesialkan selain dari bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatil jin." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika telah masuk malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan membelenggu semua setan-setan dan jin-jin jahat yang selama ini menggoda dan menipu kita, selalu mewaswasi kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yufta minha babun, tidak ada satu pintu pun dari pintu neraka yang terbuka. Wa yuftahu wa futihat abwabul jannah
walam yughlaq minha babun, dan pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah dan tidak ada satu pun pintu yang ditutup oleh Allah. Wa nada munadin, lantas ada orang yang menyeru kepada kita, wa ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, sambutlah. Inilah madrasah, inilah tempat pelatihan di mana kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang mana di bulan ini tidak ada halangan yang menghalangi kalian. Setan-setan yang selama ini memberatkan pundak kalian semuanya dibelenggu oleh Allah. Surga-surga yang selama ini engkau ragukan semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka yang selama ini engkau ragukan semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semua kebaikan karena ini merupakan latihan agar kita mampu dan kuat menjalani kehidupan kita di 11 bulan lainnya. Kemudian wanada munadin, orang tersebut menyeru kembali, wa ya bariyasy syarri aqsir, orang yang selama ini ingin keburukan berhenti. Inilah momentum kalian untuk dapat menahan diri kalian. Kalau selain di bulan Ramadan kalian tidak mampu menahan diri dari dosa dan maksiat, di bulan Ramadan semua pintu-pintu tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada setan yang menggoda kalian sehingga kalian terjerumus. Andai kalian terjerumus itu murni karena bisikan hawa nafsu kalian, maka kendalikanlah diri kalian sendiri. Kalau selama ini kalian ingin berhenti dari dosa dan maksiat terasa berat karena setan selalu mengiming-imingkan bahwasanya nanti bertobat, maka di bulan Ramadan tidak ada lagi bisikan-bisikan tersebut. Tidak ada yang menghalangi diri kita untuk bertobat kepada Allah kecuali hawa nafsu kita. Maka barang siapa yang ingin berhenti dari berjudi, inilah momentum untuk berhenti dari berjudi. Barang siapa di antara kita ingin berhenti dari merokok, maka inilah momentum paling tepat untuk kita berhenti dari merokok. Barang siapa yang ingin berhenti dari pacaran, dari berzina, maka inilah momentum paling tepat karena Allah Subhanahu wa taala telah fasilitasi kita. Setan-setan jahat dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka semuanya ditutup. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita betul-betul memaknai puasa kita. Bukan hanya sekedar makan dan minum yang kita tahan, namun semua dosa dan maksiat hendaklah kita minimalisir. Hendaklah kita berhenti, betul-betul tinggalkan. Selama ini kita masih ragu tentang perkara riba. Sekarang saatnya, momentum paling tepat untuk kita berhenti dari perkara riba tersebut. Jangan takut kita tidak bisa hidup. Ingat, yang menjamin kehidupan kita Allah, bukan pekerjaan kita, bukan bisnis kita. Betapa banyak manusia yang orang tuanya mati sejak dia kecil, bisa tumbuh, bisa hidup, bahkan bisa kaya tanpa bantuan sedikit pun manusia. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita takut meninggalkan sesuatu maksiat tersebut karena takut kehilangan kenikmatan dari kehidupan dunia, maka Nabi SAW telah menjanjikan kepada kita. Kata Nabi Muhammad SAW, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan suatu maksiat betul-betul karena Allah, meninggalkan suatu dosa betul-betul karena Allah, maka Allah janjikan ganti yang jauh lebih baik. Lebih baik bukan dari segi kuantitas, namun lebih baik dari sisi kualitas. Betapa banyak orang yang dahulu mendapatkan gaji 20 juta, 30 juta, 50 juta, namun dari hasil yang haram, maka tidak sedikit pun penghasilan tersebut membuahkan keberkahan dalam hidupnya. Namun betapa banyak orang yang mendapatkan hanya 500 ribu dalam satu bulan, namun karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 500 ribu tersebut dapat mencukupi segala macam kebutuhannya. Ingat, masalah rezeki bukan masalah banyak,
namun rezeki adalah masalah keberkahan. Mintalah kepada Allah keberkahan, dan keberkahan hanya Allah Subhanahu wa taala berikan dari jalan-jalan yang halal. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, as-siyamu junnatun fala yastajinnu bihal muslim. Sejatinya puasa itu adalah benteng yang manusia menjadikan puasa itu sebagai tameng dirinya dari perkara-perkara yang dapat menjerumusnya dalam maksiat. Maka hendaklah orang yang berpuasa fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Maka hendak barang siapa yang berpuasa hendaklah dia tidak berbuat yang keji, berbuat yang jelek, ya, berbuat yang fasik, dan tidak berbuat perkara-perkara yang bodoh. Kalau seandainya ada orang yang mencacinya, membodoh-bodohinya, mengajak berkelahi, mengajak bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan inni mru'un sha'im, aku adalah orang yang sedang berpuasa. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada satupun kecuali telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan ini adalah bulan fasilitas kita untuk betul-betul meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan tahukah kita apa balasan bagi orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Sebelum di akhirat dia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mereka berdua pernah mengatakan, sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, maka di hati orang dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Ketahuilah surga dunia itu adalah ketaatan kepada Allah. Barang siapa yang mendapatkan dirinya mendapatkan kenikmatan saat melakukan ketaatan kepada Allah, sejatinya dia telah mendapatkan surga dunia. Surga dunia bukan dengan banyaknya harta, banyaknya istri, banyaknya anak, banyaknya harta, bukan. Namun surga dunia ketika kita betul-betul tunduk, betul-betul patuh, betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita selalu baca di awal salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembelihanku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada gejolak dalam hati kita yang mengiming-imingi bahwasanya tidak perlu taat sekarang, besok dan besok, maka ketahuilah itu adalah hawa nafsu yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sejatinya hawa nafsu ini selalu menyeru kepada hal-hal yang buruk dan jelek, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita lawan. Ramadan adalah momentum kita untuk meraih takwa, dan takwa adalah janji Allah Subhanahu wa taala disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk istiqamah beribadah di bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita tidak pernah tahu kapan umur tersebut akan berakhir, kapan ajal akan datang menjemput kita. Maka jadikanlah detik ini adalah detik terakhir kehidupan kita. Semua ibadah yang mampu kita maksimalkan. Kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran di Ramadan kali ini 50 kali, lakukan. Kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 kali, lakukan. Kalau kita bisa bersedekah dengan semua harta yang kita punya, lakukan. Kalau kita bisa menebar senyuman kepada semua orang, lakukan. Maka jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, karena esok adalah gelap. Kita tidak tahu apakah bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Manfaatkanlah Ramadan tahun ini. Semoga Allah berkahi semua usaha kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berjamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di akhir Jumat ada waktu yang spesial yang mana apabila seorang hamba berdoa memohon kepada Allah maka doanya diterima. Maka ketika hari Jumat dikumpulkan dengan ketika kita sedang berpuasa, maka ini adalah waktu yang mustajab lagi mustajab. Doa orang yang berpuasa diterima oleh Allah, ditambah lagi di hari Jumat. Maka hendaklah kita banyak memohon dan meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat kita. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.